Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwin Diki Aditya dan teman saya Priyanka Trisna Ikawati. Kami mahasiswa S1 PGSD Universitas Budi Waluyo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai PKM kami, yakni PKM GT, yang berjudul Meningkatkan Pemahaman Siswa Sekolah Dasar Melalui Media PowerPoint dalam pembelajaran daring di era pandemi COVID-19. Latar belakang PKM kami adalah pembelajaran daring yang dilakukan selama masa pandemi ini tentunya mempunyai dampak untuk berbagai pihak. Beberapa pihak yang terlibat dan berperan penting dalam terlaksananya proses pembelajaran daring adalah guru, siswa, orang tua, dan masyarakat di lingkungan sekitar. Selama masa pandemi, guru dituntut untuk siap memberi bimbingan dan arahan kepada siswa secara online dengan jam dan waktu yang sulit untuk ditentukan karena tidak sesuai dengan jam belajar ketika di sekolah. Selama masa pandemi juga, siswa mengumpulkan tugas di waktu dan jam yang tidak tertentu. Siswa dituntut untuk mengikuti pembelajaran dan memahami materi yang disampaikan oleh guru secara online. Untuk orang tua sendiri juga harus berperan aktif untuk siswa selama pembelajaran secara daring karena orang tua diminta untuk mendampingi siswa untuk belajar dan tentunya orang tua harus dapat mengatur waktu agar bisa mendampingi siswa ketika belajar. Apabila siswa tidak didampingi ketika kegiatan belajar, maka siswa akan bermain sendiri dan tidak ada keinginan untuk belajar. Selama masa pandemi COVID-19, tentunya akan membuat siswa jenuh dengan pembelajaran secara daring. Oleh karena itu, guru harus bisa kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran. Guru juga dituntut untuk dapat kreatif. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, guru dapat memanfaatkan berbagai media untuk menunjang pembelajaran agar lebih menarik. Pada penerapannya sendiri, pembelajaran daring dinilai kurang efektif karena ketika pembelajaran, guru hanya memberikan materi dan siswa diminta untuk mengerjakan tugas tersebut. Ketika memberikan materi juga terkesan monoton dan tidak membuat siswa bosan ketika belajar. Di latar belakangi hal tersebut, maka kami membuat program gagasan yang berjudul Meningkatkan Pemahaman Siswa Sekolah Dasar melalui media PowerPoint dalam pembelajaran daring di era pandemi COVID-19. Kemudian tujuan. Terdapat dua tujuan. Pertama, untuk meningkatkan pemahaman siswa SD ketika pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran daring di SD. Yang kedua, untuk memberikan variasi guru dalam proses pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran daring di SD. Manfaatnya, yang pertama, siswa menjadi paham dengan pembelajaran yang diberikan ketika pembelajaran sedang berlangsung. Yang kedua, memberikan variasi dalam proses pembelajaran secara daring di tengah pandemi COVID-19. Gagasan
Nah, kondisi saat ini dengan pembelajaran jarak jauh atau daring ini membuat siswa merasa jenuh belajar di rumah dan ingin segera melaksanakan pembelajaran secara langsung. Kejenuhan siswa terjadi karena mereka tidak bisa bertemu dengan teman-temannya. Biasanya mereka sekolah, berangkat ke sekolah, datang di kelas, kemudian bertemu dengan teman-temannya, berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, pada pembelajaran daring ini, siswa ya belajar di rumah, jadi tidak bisa bertemu dengan teman-temannya kembali. Nah, ini yang seringkali membuat siswa jadi jenuh. Nah, media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pembelajaran sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran. Adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa, sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Solusi yang ditawarkan. Nah, ini penggunaan PowerPoint interaktif. Kenapa menggunakan PowerPoint interaktif? Pertama, simpel dan praktis. Menarik bagi peserta didik, kemudian tentunya interaktif. Kenapa simpel dan praktis? Karena ya pembuatannya tergolong mudah ya. Cukup menggunakan PowerPoint, kemudian kenapa menarik bagi peserta didik? Karena di dalamnya kita bisa menyisipkan animasi-animasi, kemudian gambar yang bergerak, kemudian tampilannya pun tergolong menarik karena bisa kita buat menjadi colorful atau berwarna. Kemudian kenapa interaktif? Nah, dalam PowerPoint ini kita bisa menyisipkan kuis, jadi bisa terjadinya interaksi antara guru dan siswa atau komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Kemudian pihak mana saja yang nantinya dipertimbangkan dapat membantu mengimplementasikannya. Nah, pertama itu guru, siswa, kemudian pihak sekolah. Guru di sini sebagai pelaksana, kemudian siswa sebagai objeknya, dan pihak sekolah sebagai nanti yang apresiatornya. Nah, apresiator ini bisa mengapresiasi hasil kerja guru, ataupun juga bisa menyediakan fasilitas untuk guru. Bisa juga penyediaan seperti penyediaan aplikasi, ataupun penyediaan komputer bagi guru. Langkah-langkah strategi implementasi. Ada 3 tahap. Yang pertama itu tahap pengamatan melalui daring terhadap kebiasaan anak ketika proses pembelajaran berlangsung. Proses siswa mengerjakan soal dan memahami materi yang diberikan. Yang kedua, tahap pelaksanaan guru membuat media pembelajaran berupa PowerPoint yang digunakan untuk alat bantu agar siswa memahami materi yang disampaikan. Guru melakukan evaluasi ketika pembelajaran selesai kepada siswa dengan memberikan tugas agar dapat mengetahui hasilnya. Nah, demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.